Ibu bapak apa kabar semuanya, sehat? Kurang kenceng ini. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Sepertinya ada masalah dari suaranya itu. Ahilman berdoa sekaligus berharap kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir subuh ini Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan yang hadir subuh ini Allah sehatkan badannya. Mudah-mudahan yang hadir subuh ini Allah berkahi hidupnya. Mudah-mudahan Allah muliakan hidupnya. Mudah-mudahan ya Allah angkat derajatnya. Seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, maka seperti inilah nanti Allah kumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Ahilman juga sekaligus menyapa yang hari ini ikut live streaming di YouTube-nya. Apa nama YouTube kita? Al Muslimun TV. Masya Allah, tabarakallah. Semoga semua yang terhubung, yang berkumpul di majelis subuh ini, semoga makin disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dicintai Allah, teman-teman yang hari ini hadir, di antara nikmat yang paling besar yang Allah titipkan kepada seorang hamba yang dicintainya, salah satunya adalah nikmat untuk mendekat taat kepada Allah. Izin saya berdiri boleh? Izin berdiri ya, izin ya. Baik. Jadi di antara nikmat, di antara apa? Ya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia, gitu ya, yang paling besar itu adalah nikmat untuk taat kepada Allah. Jadi mohon maaf ya. Jadi kalau bunda, ayah, teteh, sayang, semua teman-teman yang hadir tanya sama Ahilman, AA, nikmat apa yang paling besar? Maka jawabannya adalah nikmat taat kepada Allah. Nikmat apa? Taat. Makanya kalau ada di antara kita misalnya mohon maaf, oleh Allah diizinkan punya harta kekayaan dalam hidupnya, harta itu belum tentu menjadi nikmat kalau tidak mendekatkan dia pada ketaatan kepada Allah. Saya ulangi, harta itu belum tentu menjadi nikmat jika harta itu tidak menjadikan kita taat kepada Allah. Ada orang yang dikasih jabatan, dikasih pangkat kedudukan, belum tentu pangkat jabatan kedudukan itu menjadi nikmat jika tidak menjadi jalan taat kepada Allah. Maka nanti, mohon izin ya, maka nanti bicara tentang nikmat itu ada dua istilah dalam konteks bahasa Arab ya. Satu, ada yang disebut dengan nikmat pakai ain, nikmat pakai ain. Dua, ada yang disebut dengan nikmat pakai qaf. Pakai apa? Qaf. Yang pertama apa namanya? Nikmat pakai ain. Yang pertama apa? Nikmat. Yang kedua ada yang disebut dengan nikmat pakai qaf. Coba ulangi. Yang pertama nikmat, yang kedua nikmat. Menurut ayah bunda, nikmat dengan nikmat maknanya sama apa beda? Sama apa beda? Bedanya di mana? Bedanya di situ. Udah kita kagak apa di situ beda nanti. Punten ya. Apa bedanya? Kalau nikmat pakai ain itu maknanya setiap kebaikan
yang Allah berikan kepada kita, yang menjadi jalan kita dekat taat sama Allah. Itu namanya apa? Nikmat. Tapi kalau nikmat pakai qaf, setiap kebaikan yang dititipkan oleh Allah kepada kita, tapi tidak menjadikan jalan makin dekat sama Allah. Bahasa lainnya istidraj. 1, 2, 3. Pernah dengar kalimat itu? Pernah dengar? Gimana maksudnya istidraj? Satu keadaan yang seakan-akan diangkat derajat dunianya. Kalimatnya dari kalimat daroja. Istidraj, diangkat itu seakan-akan dalam konteks dunia, tapi naiknya dia dalam konteks dunia tidak menjadikan dia makin dekat dengan Allah. Justru dengan seolah-olah diangkat, padahal Allah sedang menjatuhkan dirinya pada sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Itu namanya apa? Istidraj. Bahasa lainnya nikmat. Jelas atau tidak? Maka mohon maaf ya, kalau sekarang ayah bunda tanya, itu ada orang yang kaya, itu ada orang yang miskin, itu ada orang yang terkenal, itu ada orang yang dihina. Mohon maaf ya, kaya miskinnya seseorang tidak mengukur kemuliaan dalam hidupnya. Dikayakan tidak lantas dimuliakan, dimiskinkan tidak lantas dihinakan. Catat status hari Sabtu itu. Dikayakan tidak lantas dimuliakan, dimiskinkan tidak lantas dihinakan, karena bukan itu ukurannya. Siapa orang yang paling mulia dalam pandangan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi jika ada orang yang hartanya banyak tapi hartanya tidak menjadi jalan dekat ke Allah, boleh jadi itu kehinaan dalam pandangan Allah. Dan boleh jadi ada orang yang miskin dalam urusan dunia, tapi saat dia miskin, dia makin dekat sama Allah, dia makin taat kepada Allah. Boleh jadi orang yang miskin dalam pandangan dunia kita justru adalah orang yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sekarang ayah dikasih banyak kebaikan oleh Allah, dan kebaikan ini jadi jalan makin dekat taat sama Allah, berarti kita dikasih apa? Nikmat yang paling besar. Dan salah satu nikmat ketaatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah kita dikasih kesempatan untuk beraktivitas di waktu subuh. Untuk apa? Untuk beraktivitas di waktu subuh. Ini mahal sekali harganya. Ya. Jadi kalau kita dikasih kesempatan untuk beraktivitas di waktu subuh, ini mahal. Mahal sekali. Karena tidak semua orang mendapatkan ini. Betul apa enggak? Ustadz mau tanya, ini kalau seluruh warga di Indraprasta kumpul semua, penuh nggak masjid? Luber apa enggak? Pertanyaannya, kenapa ya bunda, teteh sayang, ayah, teman-teman, kenapa ya kok kita yang didorong datang ke sini? Punten izin, bukan karena hebatnya kita, tapi karena Allah yang ngasih nikmat sama kita. Betul apa enggak? Rumahnya dekat masjid, badannya sehat, sendalnya punya, mobilnya lebih bagus dibanding mobil kita. Kalau Allah nggak ngizinin dia ke masjid apa enggak? Punten, kita jauh lah pokoknya mah. Jauh dari masjid, butuh effort yang luar biasa. Kalau Allah sudah izinkan dia datang ke masjid apa enggak? Jadi kira-kira ayah, bunda, teman-teman sekalian, hari ini kita bisa ngaji, hebatnya kita atau hebatnya Allah? Karena kita apa karena Allah?
Ini sayang dari Allah sama kita. Kalau Allah nggak sayang sama kita, belum tentu kita mendapatkan nikmat seperti subuh ini. Betul? Maka nanti perhatikan, orang itu dikasih nikmat sama Allah untuk makin taat ke Allah. Salah satu ketaatan yang akan mengantarkan kemuliaan dalam hidupnya adalah apa? Aktivitas di waktu subuh. Bunda, teteh, sayang, bapak, ibu, tolong catat ya. Setidaknya ada 2 yang Allah janjikan untuk orang yang beraktivitas di waktu subuh. Yang pertama, dimuliakan hidupnya. 2, diberkahi hidupnya. 1 apa? 2? Coba lebih kencang. 1 apa? 2? Perhatikan ya, siapapun orang yang beramal soleh, beraktivitas kebaikan di waktu subuh, di waktu pagi, maka setidaknya dia mendapatkan 2 garansi dari Allah. 1, dimuliakan hidupnya. 2, diberkahi hidupnya. Ahilman, apa di antara amal yang sangat disukai oleh Allah untuk dilakukan di waktu pagi? Perhatikan ya, kalau kita bikin schedule kira-kira begitu, kalau kita bikin rundown dari kehidupan kita, maka ada beberapa amalan yang bisa Bunda hadirkan di waktu pagi agar mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Mau aja, mau banget. Cius, mie apa? Mie ayam. Ini kelihatan lapar. Ini sampai jam berapa kajian kita hari ini? Jam 12. Udah berapa banyak ustadz yang meninggal di sini? Disuruh ceramahnya panjang. Baik, izin ya kalau agak-agak lambat, mungkin 6:30 baru kita selesai. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya. Ini belum masuk materi inti kita, belum. Ini baru pendahuluan. Ini baru pendahuluan ya. Lanjut? Lanjut apa enggak? Mual bosen? Mual capek? Lu capek saha? Lanjut ya. Oke. Tadi Ahilman tanya, kira-kira apa di antara amalan schedule kita sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah? Mau tahu apa enggak? Tolong catat ya. Setidaknya ada 5 amal soleh yang bisa kita lakukan di awal pagi untuk mengundang kemuliaan dari Allah. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, sholat tahajud. 1 apa? Tahajud. Insya Allah. Ayah, bunda, bapak ibu sekalian, sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kemuliaan. Surat Al-Isra ayat 79. Nanti dibuka di rumah ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan di waktu sebagian malam dirikanlah sholat tahajud sebagai tambahan untuk hidupmu. Niscaya Allah akan angkat derajatmu maqaman mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Makanya mohon maaf, hanya sholat tahajud, sholat sunnah yang akan mendapatkan 4 garansi langsung dari Allah. 1, diangkat derajatnya. 2, diampuni dosanya. 3, ditunjukkan jalan keluarnya. 4, dilapangkan hidupnya. Jadi kalau ada di antara keluarga kita di sini, mohon izin, dia sedang berkarir, sedang berbisnis, sedang berusaha, sedang belajar, ingin diangkat kemuliaannya, tahajud.
Kalau ada di antara kita sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang sulit hidupnya, agar dibuka jalan keluarnya, tahajud. Kalau ada di antara kita ngerasa banyak dosa dan ingin memulai perbaikan dalam hidupnya, tahajud. Maka orang yang sholat tahajud itu langsung Allah muliakan hidupnya. Seberat apapun persoalan dalam hidupnya, ketika dia punya kualitas tahajud dalam hidupnya, maka dia akan diantarkan pada kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama sholat tahajud. Bunda tanya sama saya, kira-kira waktu tahajud terbaik itu jam berapa? Jawabannya di sepertiga malam. Sepertiga malam kapan? Sepertiga malam terakhir. Contoh, kalau kita punya jam 6, 9, 12, 3 gitu ya kira-kira ya. Oke ya, oke. Azan Isya jam berapa sekarang? Oke, setengah 8. Let's say kita sebut jam 8 saja. Oke? Berarti kalau kita mulai dari Isya jam 8, maka sepertiga malam pertama itu 8, 9, 10. Sepertiga malam pertama. Naik sepertiga malam kedua. 11, 12, 1. Ini namanya apa? Sepertiga malam kedua. Nah, kapan tahajud itu terbaiknya? Di sepertiga malam terakhir. Jam 2, jam 3, jam 4. Let's say jam 5 subuh misalnya. Maka disinilah momentum terbaik untuk kita bangun. Jadi kalau bunda tanya, ayah tanya, teman-teman tanya, jam berapa tepatnya bangun jam 2, ambil air wudhu, siapkan sejadahnya, hadirkan tahajudnya. Berarti kira-kira di jam setengah 3, jam 3, jam setengah 4, kira-kira di situ. Nanti menjelang subuh namanya sahur, waktu sahur. Apa yang Allah perintahkan di waktu sahur? Lanjut. Amalan yang kedua, istighfar. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur perbanyak istighfar. Jelas sampai sini? Satu yang pertama apa? Tahajud. Yang kedua istighfar. Makanya aku teh suka tahajud tapi pas tahajud sok lieur lieur naon? Lieur doa naon deui nya aya. Asa geus loba ngadoa teh tapi geus teu paruguh gitu kan. Tolong catat ini ya. Kalau ayah bunda, jamaah sekalian bingung gitu. Harus doa apalagi yang dipanjatkan? Udah, doa minta ampun sama Allah. Kadang kita tuh lebih sibuk ya, minta urusan dunia A, B, C dan seterusnya, tapi kita lupa sama Allah untuk minta ampun atas dosa yang pernah kita lakukan. Padahal rumusnya, ini rumusnya. Kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa kita, maka apa yang kita minta dengan izin Allah akan diberikan dalam hidup kita. Kadang yang membuat doa itu belum dikabulkan oleh Allah karena apa? Karena ada dosa yang menghambat dalam kehidupan kita. Makanya ayah bunda, kalau ayah bunda perhatikan, setiap doa yang mungkin Ahilman sering bimbing kalau muhasabah, pasti di awal mintanya adalah apa? Ampuni dosaku ya Rob. Betul nggak? Ampuni dosa mata ini, lisan ini, tangan ini, perut ini, semua disebutin kan? Ya Allah, ampuni jika hamba punya salah sama orang tua hamba ya Rob. Ampuni hamba jika hamba belum bisa menjadi suami yang baik ya Allah. Ampuni hamba jika belum bisa menjadi ayah yang baik ya Allah. Ampuni hamba ya Allah jika belum bisa menjadi guru yang baik ya Allah, jadi sahabat yang baik ya Allah. Terus sampai mentok kita minta ampun. Bahkan kata guru saya, kalau engkau berdoa dan engkau itu tidak punya banyak permintaan yang lain, kira-kira begitu, cukuplah satu yang kau minta. Minta ampun sama Allah. Istighfar, 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 istighfar. Dan istighfar di waktu sahur tadi, di waktu pagi adalah istighfar yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi itu tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar setiap hari. Itu baginda Nabi. Seorang Nabi
seorang rasul, surganya pasti, hisabnya aman, amalnya sempurna, dosanya tidak ada. Istighfar berapa kali minimal? 100. Ibu bapak siapa? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Surga? Belum jelas kelihatannya. Hisab masih menegangkan. Amal dikit. Dosa kelihatan dari wajahnya itu. Terus di mana tuh Ustaz? Minimal istighfar. Setelah istighfar lanjut, lihat. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah. Sholat apa? Qobliyah subuh. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Mohon maaf, bukankah yang selama ini kita cari adalah urusan dunia? Betul nggak? Bukankah selama ini kita pusing dengan dunia? Nah ternyata kalau dunia ingin dekat dengan genggaman kita, salah satu amalannya adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lanjut lagi, sholat subuh berjamaah di masjid. Apa? Sholat subuh, Masya Allah, berjamaah. Kalau kita ingin melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah sholat 5 waktunya. Akan tetapi jika kita ingin melihat kualitas keimanan seseorang, lihat kualitas sholat isya dan sholat subuhnya. Saya ulangi. Kalau kita ingin melihat kualitas keislaman seseorang, lihat sholat 5 waktunya. Tapi kalau kita ingin melihat kualitas keimanan seseorang, lihat sholat isya dan sholat subuhnya. Makanya wajar cara membedakan tanda orang munafik itu, lihat sholat subuhnya. Saya ulangi ini. Jadi kalau kita mau melihat jelas tanda kemunafikan dalam dirinya, lihat sholat subuh yang dihadirkannya. Kalau dia sholat subuhnya terjaga, baik. Tapi kalau sholat subuhnya tidak terjaga, boleh jadi tanda kemunafikan itu muncul dalam dirinya. Nauzubillah min dzalik. Maka pahalanya besar. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka di hari itu fi zimmatillah, dia sedang berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kalau Allah yang sudah jaga, maka apapun yang ada dalam hidupnya akan mengantarkan kebaikan. Maka ketika dia sholat subuh berjamaah ke masjid, kemudian dia mendapatkan kebaikan itu. Nah yang kelima apa? Setelah sholat subuh, dia nggak langsung pulang, tapi dia duduk di masjid. Ya, summa qa'ada, kemudian dia duduk. Apa yang dia lakukan? Zikir. Apa yang dia lakukan? Baca Quran. Apa yang dia lakukan? Taklim. Apa yang dia lakukan? Ngaji. Pokoknya dia mendekat kepada Allah. Setelah sholat subuh, dia duduk, zikir, ngaji Quran, taklim, kajian. Duduk sampai kapan? Sampai datangnya waktu syuruk. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Masya Allah. Lihat, kira-kira kita yang di sini dapat nggak kira-kira dari 5 ini nih? Kita checklist ya. Tahajud malam ini aman? Yang aman kelihatannya ya. Yang enggak kelihatannya. Yang tahajud aman? Oke. Istighfar aman? Salat qobliyah? Salat subuh berjamaah? Taklim pagi ini? Masya Allah. Ustaz, gimana biar sempurna? Tambahin lagi yang terakhir. Apa? Sedekah subuh.
Makanya disiapin makan. Udah disiapin piringnya. Jadi kalau nggak dipakai takutnya kufur nikmat ini. Jadi cukup sekian dan terima kasih karena sudah ada makanan di luar ya. Udah. Inilah yang menggambarkan kalau jamaah Masjid Al Muslimun rindu bertemu dengan Ramadan. Betul? Rindu. Kenapa rindu Ustaz? Karena amalan yang dihadirkannya ini kan sudah biasa. Betul apa enggak? Apalagi jika dihadirkannya di bulan Sya'ban. Masya Allah. Kenapa Ustaz? Iya, kata Nabi, ada satu bulan yang selaikan oleh umatku, yang akan dilalaikan oleh umatku. Apa bulan itu? Kata Nabi, bulan itu berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Apa bulan itu? Apa bulan itu? Bulan Sya'ban. Banyak di antara umatku yang akan melalaikan bulan ini. Bulan antara Rajab dan Ramadan. Apa bulan itu? Bulan Sya'ban. Mereka merugi. Kenapa? Padahal di bulan Sya'ban ini adalah bulan ketika amal kita diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Berarti setiap amal kebaikan yang dilakukan di bulan Sya'ban khususnya baik apa enggak? Kualitasnya baik atau tidak? Baik. Baik. Dan yang paling penting, kenapa bulan Sya'ban ini menjadi sesuatu yang harus kita pastikan amalnya? Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan penentuan untuk Ramadan. Kalau kata para ulama, jika kamu ingin melihat kualitas Ramadan seseorang, lihat di 3 waktu. 1, waktu sebelum Ramadannya. 2, waktu ketika Ramadannya. 3, waktu setelah Ramadannya. Jadi kalau kita bicara tentang Ramadan, itu tidak parsial, tidak hanya bulannya, tapi lihat sebelumnya, lihat ketikanya, lihat setelahnya. Sebelum Ramadan, bulan apa? Sebelum Ramadan, bulan apa? Sya'ban. Ketika Ramadan, bulan Ramadan. Setelah Ramadan. Jadi orang kalau mau dapat suksesnya Ramadan, lihat sebelum Ramadan, berarti bulan Sya'ban. Malah kalau para sahabat jauh sebelum bulan Ramadan, 6 bulan sebelum bertemu Ramadan, mereka sudah menyiapkan kebaikan di dalamnya. Khususnya di bulan Rajab. Betul? Maka ada istilah kata para ulama, Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Ulangi, Rajab bulan apa? Menanam. Sya'ban bulan apa? Menyiram. Ramadan bulan apa? Memanen. Lebih keras. Rajab bulan apa? Menanam. Sya'ban bulan? Ramadan bulan? Panen. Orang nggak mungkin panen kalau nggak nyiram. Betul? Orang nggak mungkin nyiram kalau nggak nanam. Tapi setidaknya kalau nanam kan bisa disusulin. Ya udahlah. Rajabnya udah beres nih. Sekarang udah masuk Sya'ban, betul? Berarti yang belum nanam, nanam sekarang. Sekaligus nanam plus nyiram di bulan Sya'ban. Karena orang akan sukses Ramadannya tergantung salah satunya di bulan Sya'bannya. Pertanyaannya, Ustadz, sekarang kita udah di bulan Sya'ban, betul? Apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini sehingga kita bisa dihantarkan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan? Kira-kira itu pembahasan kita hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Ini saya hapus ya. Oke. Luar biasa ya. Nulis sendiri.
Ini amal kebaikan ini insyaallah. Baik ya. Lanjut nggak? Atau cukup? Lanjut ya. Baik. Berarti tadi Sya'ban itu penting atau tidak? Penting ya, kata Ahilman. Sya'ban itu menentukan kualitas Ramadan. Jadi kalau Ramadannya ingin sukses tergantung Sya'bannya. Tergantung bulan ini yang sedang kita jalani. Ibaratnya, mohon maaf, kalau ada orang yang ikut olimpiade, atlet itu akan jadi juara kalau ada latihannya, betul nggak? Nggak mungkin orang ujuk-ujuk jadi juara kalau nggak ada latihan. Sama, orang nggak mungkin nanti ketika Ramadan akan bisa mendapatkan kebaikan kalau Sya'bannya tidak menghadirkan kebaikan. Ujungnya nanti yang terjadi apa? Ramadan seperti tamu yang datang tak dijemput, pulang tak diantar. Siga naon eta teh? Kitu we. Ramadan datang, Ramadan pergi. Asa terehnya Ramadan teh kitu we. Awal Ramadan sibuk meuli daging, munggahan. Akhir Ramadan nyieun nastar kitu we. Pabeulit pokona mah teu nyambung. Jadi hilang esensi Ramadannya. Kenapa? Karena dia lupa mempersiapkannya. Maka persiapan untuk bertemu Ramadan penting atau tidak? Penting. Nah pertanyaannya, apa sikap yang harus kita hadirkan di bulan Sya'ban untuk bertemu dengan Ramadan? Nama sikapnya disebut dengan tarhib. Apa namanya? Tarhib. Tarhibun. Makanya ada yang suka bikin acara kan, tarhib Ramadan, betul nggak? Bukan targhib ya, yang benar apa? Tarhib, pakai h. Rohaba yurahibu tarhib. Karena ada yang bikin targhib ayah, tagrib ayah. Pabeulit pokoknya mah loba lah istilah nanti. Yang paling tepat apa? Tarhib. Apa itu tarhib? Ada 3 maknanya. Ada berapa? 1, tarhib itu artinya senang. Apa? Senang. 2, tarhib itu artinya lapang. 3 apa? 2 apa? Lapang. 3, tarhib itu artinya apa? Tenang. Tuh. Saya bikin kalimat yang gampang deh. Senang, lapang, tenang. Tuh 2, 3. Senang. Di bulan Sya'ban sikapnya apa namanya? Tarhib. Apa itu tarhib? Senang, lapang, tenang. Yang pertama, kita harus apa? Senang. Kira-kira yang di sini senang nggak bentar lagi Ramadan? Senang apa enggak? Senangnya gara-gara apa? Dapat THR. Halo, senangnya gara-gara apa? Ramadan mah. Lamun dagang teh sok rame. Ramadan mah lamun kerja teh menang THR. Kade. Lain eta nu dimaksud senang teh. Bukan itu yang dimaksud senang itu. Tapi apa? Senang bertemu dengan Ramadan sebentar lagi. Kenapa? Karena Ramadan menyimpan keistimewaan yang tak dimiliki di bulan-bulan yang lainnya. Apa ini? Waktu syuruk. Udah selesai berarti kalau gitu ya. Lanjut apa enggak? Oke. Lanjut ya, dikit lagi ya. Jadi senangnya bukan karena senang dunianya, senang karena Ramadan ini bulan yang kualitasnya tak dimiliki di bulan-bulan yang lainnya. Bapak Ibu, Allah itu ya, saking sayangnya sama hambanya, Allah selalu menyiapkan waktu terbaik dalam etapa kehidupan seorang hamba. Dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa? 1/3 malam.
Dalam satu minggu ada hari terbaik. Hari apa? Hari Jumat. Di hari Jumat ada jam terbaik. Jam berapa? Ba'da asar menjelang maghrib. Ada satu waktu di hari Jumat yang apabila kita berdoa maka Allah malu tidak mengabulkan doanya. Kapan? Ba'da asar menjelang maghrib di hari Jumat. Dalam satu bulan ada tanggal terbaik. Tanggal berapa? Tanggal 25. Itu mah gajian atau Kang? Tanggal sabaraha? 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Betul? Dalam satu tahun ada bulan terbaik. Bulan apa? Bulan Ramadan. Yang luar biasa, Masya Allah. Yang luar biasa, kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka yang tadi disebutkan di awal udah nggak berlaku. Yang jam terbaik, yang hari terbaik, yang tanggal terbaik, kalau sudah masuk Ramadan nggak berlaku. Kenapa? Karena kalau udah ketemu Ramadan, setiap detak-detiknya terbaik. Makanya nanti di setiap 3 bulan ini ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan, ada malam yang paling terbaik kan? Rajab malam keberapa? 27 Isra Mi'raj. Sya'ban malam apa? Nisfu Sya'ban. Ramadan malam apa? Lailatul Qadar. Masya Allah. Dan Lailatul Qadar itu yang malam lebih baik daripada 1000 bulan hanya ada di bulan suci. Maka ketika nanti bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, amal wajib dilipat gandakan pahalanya, amal sunnah diberikan pahala seperti wajib, terus. Dan itu hanya ada di bulan suci. Seharusnya kita senang gak ketemu Ramadan. Makanya mohon maaf, kalau ada orang yang tidak senang dengan bulan suci Ramadan, maka dia tidak akan senang mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan. Maka disebutkan dalam satu hadis ya, walaupun ini agak ada perbedaan pendapat, ada yang menyebutkan dhaif, ada yang menyebutkan palsu gitu. Tapi setidaknya ini jadi kekuatan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka tubuhnya akan diharamkan tersentuh api neraka. Ini motivasi nih buat kita. Maka senang bertemu Ramadan, harus atau tidak? Harus. Senangnya apa? Karena kita akan bertemu dengan bulan yang sangat mulia. Maka dari sekarang harus senang, karena kita mau ketemu dengan bulan suci Ramadan. Dan ternyata, ini kalau sedikit Ahil menjelaskan ya, Ramadan itu keistimewaannya bisa dirangkai dari huruf yang merangkai kata Ramadan. Huruf ro-nya rahmat. Ramadan itu bulan penuh rahmat. Allah lagi sayang sama kita di bulan Ramadan. Huruf mimnya maghfirah, ampunan. Allah lagi mencurahkan banyak ampunan sama kita di bulan suci Ramadan nanti. Yang ketiga, dhamanah. Apa dhamanah? Jaminan. Allah berikan jaminan kepada kita. Apa jaminannya? Surga. Ada satu pintu surga yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa. Apa nama pintu surganya? Ar-Rayyan. Makanya ada nama anak namanya Rayyan. Itu artinya apa? Pintu surga bagi orang yang berpuasa. Nama anak saya perempuan, Rayyana. Itu diambil dari makna yang sama. Pintu surga bagi orang yang berpuasa. Kalau orang Bogor ada lagi namanya Royani biasanya. Itu juga sama kesana larinya tuh. Rayyan, Rayyana, Royani itu samalah kira-kira. Itu luar biasa. Jaminan yang Allah siapkan. Alif, apa alif? Itkum minan nar. Itkum minan nar. Allah lepaskan kita dari api neraka. Nun, nikmat. Masya Allah. Ro-nya apa? Rahmat. Mimnya maghfirah. Do-nya dhamanah. Alifnya itkum minan nar. Nunnya nikmat.
Dan ini akan kita dapatkan kalau kita bertemu dengan bulan suci. Berarti di bulan Sya'ban tarhib. Yang pertama maknanya apa? Senang, bahagia, bentar lagi ketemu dengan bulan suci. Yang kedua, lapang. Apa maksudnya Ustaz? Mau bertemu Ramadan, lapangkan hati kita. Gimana caranya? Yuk belajar. Minta maaf sama orang tua kita. Bersihin hati sebelum bertemu Ramadan. Jangan sampai hati kita masih ada kebencian. Jangan sampai masih ada kedengkian. Jangan sampai kita masih menyimpan kesal sama orang gitu. Yuk bersihin. Yang pertama ke orang tua kita. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang disayang sama Allah. Tidak akan diterima puasanya jika ada seorang anak yang durhaka sama orang tuanya dan dia belum sempat minta maaf kepada orang tuanya. Maka minta maaflah sama orang tua kita. Kalau ada dosa yang langsung disegerakan siksanya di dunia, itu ada dua. Yang pertama, dosanya seorang anak yang durhaka sama orang tua. Yang kedua, dosanya seseorang yang memutuskan silaturahmi dengan saudaranya. Jadi kalau ada dosa yang langsung disegerakan siksanya di dunia, itu dua. Satu, dosanya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, dosanya seseorang yang memutuskan silaturahmi dengan saudaranya. Jadi gimana Ustadz? Ayo lapangkan hati. Yang orang tuanya masih ada, bahagiakan orang tua kita. Yang orang tuanya masih hidup, muliakan orang tua kita. Ustadz Hilman, bagaimana kalau orang tua kami sudah tiada? Ada 3 yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya. Ada berapa? 1, orang tua di alam kubur merindukan doa dari anaknya. Wabil khusus istighfar dari anaknya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang sudah wafat, kemudian dia hidup di alam kubur. Satu ketika dia tuh terkaget-kaget. Kenapa? Karena siksa kuburnya menjadi hilang, bahkan ringan. Maka orang itu bertanya, wahai malaikat, kenapa saat ini siksa kuburku ringan, bahkan hilang? Apa jawaban malaikat? Mana mungkin aku menyiksamu, sedangkan aku melihat anak-anakmu mendoakan untuk dirimu. Bagaimana mungkin aku menyiksamu, sedangkan aku melihat di antara anak keturunanmu membacakan istighfar untuk dirimu. Maka doa anak sama orang tua penting atau tidak? Sangat penting. Orang tua di alam kubur tuh mencari, mana anakku, kok tak mendoakanku dia? Mana cucuku, mana keturunanku? Aku rindu doanya. Maka doa sama orang tua itu kan langsung diabadikan dalam Al-Quran. Ini pesan sama kita, jangan sampai lupa mendoakan orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Maka doakan orang tua kita. Yang kedua, orang tua di alam kubur merindukan kebiasaan baik yang dilanjutkan oleh anaknya. Masya Allah. Jadi kalau orang tua kita dulu semasa hidupnya punya kebiasaan baik, lanjutkan sama kita. Senang, senang. Maka apa diantaranya? Kalau orang tua kita dulu punya kerabat, punya sahabat, punya teman, sambungkan silaturahminya. Senang. Jadi kalau anaknya melanjutkan silaturahminya, senang. Kebaikan yang dilanjutkan. Termasuk orang tua itu senang kalau anaknya
melanjutkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Termasuk hari ini ya, mohon izin ya, kalau ayah bunda tanya sama Ahilman, Aa, kenapa Aa mau jadi penceramah? Kenapa Aa mau jadi ustadz misalnya ya? Ingin jadi dai, mau tausiah. Salah satu alasannya, saya ingin melanjutkan pesan dari orang tua saya. Jadi yang mau jadi ustadz itu bukan saya sebenarnya, tapi ibu saya. Saya itu waktu kecil nakal banget. Kalau kata orang Bogor mah cengos. Tahu cengos? Cengos teh apa ya? Nggak bisa diem lah. Saya mah Pak motah weh. Kelihatan kan ya? Pokoknya mah iseng gitu. Kalau ada tamu datang ke rumah, ibu saya nyiapin minuman. Minumnya saya minum sendiri. Ada tamu datang ke rumah, saya naik ke kursi, eta rambutnya diacak-acak ku saya tamu teh. Ibu saya tukang jualan di pasar. Saya mah di pasar tidak cicing Pak, ngomong we terus. Makanya ibu bapak kalau dengar suara saya sekarang kan rada ayat tarikannya, ada hoaknya, ada. Saya mah biasa di pasar tuh, biasa. Tiap hari jualan jeung ibu saya. Tapi tetangga suka bilang gini ke ibu saya, "Uce, ya si Iman teh meni kieu kitu nya ngomongkeun saya lah istilah nama." Cek mama saya kieu, ulah kitu. Mungkin jang Iman bakal jadi ustad gitu. Mungkin jang Iman bakal jadi ustad. Terus saya bilang ke ibu saya, "Ustad di mana? Manya ustad kieu mah." Apa kata ibu saya? Ulah kitu jang, jangan gitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Amin. Lulus SD, izin Allah ya, kata ibu saya, Iman mah lebet pesantren we nya, sekolah pesantren, bae jadi ustad cenah, bae ngerti ilmu agama. Terus saya bilang, rek naon di pesantren teh? Diajar naon? Jauh-jauh ke pesantren, nggak sudah di imah, cek saya teh gitu. Kata ibu saya, ulah, Iman mah di pesantren, oke bae belajar ilmu agama. Singkat cerita, lulus SD dimasukin ke pesantren. Nama pesantrennya Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Salah satu alumninya mungkin yang paling terkenal sekarang Ustadz Adi Hidayat. Saya satu alumni dengan beliau, beda 4 tahun 5 tahun gitu ya. Beliau di atas saya 4 tahun 5 tahun gitu. Saya masuk ke sana. Baru masuk di sana, qadarullah ayah saya meninggal. Jadi Ahilman itu sudah jadi anak yatim ketika masuk SMP, kelas 1 SMP. Maka saya sampaikan ke ibu saya, Mama, kalau bapak udah nggak ada gimana nanti biayanya? Apa kata mama saya? Nggak apa-apa, nanti mama yang cari sendiri. Ibu saya single parent. Nanti mama yang banting tulang, yang penting Iman sekolah. Makanya seorang ibu yang hebat ya, ibu yang tangguh itu tetap kuat dengan apapun keadaannya. Dan saya melihat sosok yang kuat itu pada ibu saya. Makanya saya ini kalau sekarang mungkin ibu-ibu ngerasa ya, kalau Ahilman ceramah ke ibu-ibu tuh dapat gitu, kena gitu. Karena saya suka membayangkan ini ibu saya gitu, ini kakak perempuan saya gitu. Dan itu sangat merasakan sekali. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, ibu saya berjualan sendiri banting tulang gitu. Saya lihat bagaimana pengorbanan beliau. Satu kalimat beliau, yang penting Iman sekolah. Iman jangan berhenti pesantren ya. Nanti mama pengen Iman jadi ustad. Ibu saya tuh punya kebiasaan Pak, kalau lagi ngaji duduknya paling depan. Ditanya, Uce kenapa kalau ngaji suka paling depan? Apa jawaban ibu saya? Iya, saya tuh paling depan biar jelas ngelihat ustadznya. Biar apa? Saya doa sama Allah, satu saat anak saya ada yang kayak ustadz. Jadi waktu ngaji tuh suka ngeliatin gitu ya, sambil berharap ya Allah, semoga nanti anak saya kayak ustadz gitu, jadi ustadz. Masuk kelas 4, 1 SMA, ibu saya jatuh di kamar mandi. Kata dokter, stroke.
Maka ibu saya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Bergeraknya agak terbatas. Ibu saya nggak lagi jualan, nggak lagi dagang. Terus bagaimana sekolah saya? Pesan ibu saya, Iman harus pinter ya, biar dapat beasiswa. Karena mama udah nggak punya lagi biaya. Pokoknya Iman kudu pinter, biar dapat beasiswa. Maka mulai hari itu, saya memperbaiki diri lebih baik lah. Kalau libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan di rumah? Saya nyuapin ibu saya. Karena beliau stroke ya, jadi beliau nggak sempurna kalau makan sendiri. Saya suapin. Ibu saya itu punya kebiasaan. Kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang gini, Iman, iya mah, nanti Iman bakal ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, nggak mungkin mah. Kita orang kampung, kita orang desa. Saya asli orang Garut, Jawa Barat. Untuk ke Jakarta kan jauh dulu waktu itu. Saya bilang nggak mungkin gitu. Apa kata mama saya? Shh, jangan begitu nah, aminkan saja. Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Iman sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang nggak mungkin mah, dari mana biayanya? Shh, jangan begitu, aminkan saja. Ibu saya pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah. Kalau setiap selesai sholat baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Satu kali saya tanya, Mama kenapa suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah ya. Mama pengen banget berangkat ke Baitullah. Mama doain Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah yang dicintai Allah. Sekarang dengan izin Allah ya, apa yang dulu ibu saya pernah ucapkan, sekarang terjadi semua. Ibu saya bilang, nanti Hilman ceramah di televisi ya. Sekarang Allah izinkan itu. Setiap pagi Hilman dapat program di CNN Indonesia, mungkin ada yang suka nonton. Di CNN jam 5 sampai jam 6 kurang, ada program Gapai Kemuliaan setiap pagi di CNN Indonesia dengan izin Allah. Kadang mungkin di Trans TV juga ada. Ustaz senang, alhamdulillah. Tapi saya sedih sebenarnya. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Hari ini saya jadi ustadz ya, dengan izin Allah berceramah. Salah satu niatnya adalah pengen ibu saya itu senang gitu. Ada kebaikan bahwa anaknya melanjutkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Saya dapat kesempatan ke Jepang, ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah dengan izin Allah ya. Keliling gitu. Sekolah saya izin Allah semuanya beasiswa gitu. Ustadz pinter ya. Shh. Yang pinter bukan saya. Tapi yang pinter adalah doa ibu saya. Saya bisa bolak-balik haji umroh, izin Allah. Pak Alex, Ustaz baru pulang kemarin dari umroh sebenarnya ini. Jadi tanggal 4 subuh ini sebenarnya waktu saya istirahat harusnya. Hari ini jadwal saya ada 5 Pak Alex. Tapi saya izinkan pengen datang ke Al-Muslimun gitu. Saya selipin tanggal 4 subuh datang ke sini. Masya Allah. Kenapa Ustaz mau begitu? Ya. Ini panggilannya bukan panggilan dari hati saja, tapi memang pengen lanjutin kebaikan dari orang tua saya. Maka orang tua di alam kubur senang kalau anaknya melanjutkan kebaikan orang tuanya. Wabil khusus juga orang tua itu senang kalau anak-anaknya rukun selepas orang tuanya meninggal. Mohon maaf, saya masih sering menyaksikan ada adik kakak jadi berantem selepas orang tuanya meninggal. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Dan yang paling menyedihkan, berantemnya gara-gara urusan harta. Nauzubillahi min dzalik. Orang tua kita itu dulu diizinkan oleh Allah punya harta. Kemudian beliau wafat. Sebenarnya harta itu kembali kepada Allah. Betul nggak? Maka dibagi warisnya sesuai dengan aturan Allah. Ini yang paling lucu.
ketika orang tuanya telah wafat, dulu orang tuanya ngasih harta biar anaknya jadi baik. Sekarang yang terjadi selepas orang tuanya wafat jadi berantem gara-gara urusan harta, yang padahal orang tuanya pengen anaknya jadi baik gara-gara harta itu. Kalau dengan harta jadi bertengkar, untuk apa orang tua kita dulu punya harta? Kalau dengan harta warisan jadi berantem, sedih orang tua di alam kubur. Untuk apa mereka dulu banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari mencari alamat palsu lagi ya. Capek orang tua kita dulu. Udah wafat, itu kembali kepada Allah hartanya, dibagi dalam bentuk warisnya. Ini anak malah berantem. Nauzubillahi min dzalik. Maka mohon maaf ya, jangan sampai bertengkar. Kalau ada adik kakak bertengkar selepas orang tua meninggal, sedih orang tua di alam kubur. Dan yang ketiga, orang tua di alam kubur merindukan sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Masya Allah. Maka ayo, Sya'ban, tarhim. Yang kedua artinya apa? Lapang. Lapangkan hati sama orang tua. Yuk selesaiin yuk urusan kita yang ada salah. Suami istri, kira-kira yang paling banyak salah suami ke istrinya apa istri ke suaminya? Tolong sadar diri ya. Yang banyak salah suami ke istri apa istri ke suami? Ayo, ayah sayang ya, ayah minta maaf sama istrinya. Boleh jadi kita belum jadi suami yang baik. Berapa banyak kebohongan yang kita simpan dari istri kita? Tolong jujur. Tolong jujur ini ya. Berapa banyak kita ada memendam kesal, kehel sama istri. Sok bersihin hati kita. Istri juga sama. Berapa kali kita cerewet sama suami kita? Berapa kali kita minta sesuatu melebihi kemampuan suami kita? Berapa kali kita suka bandingin suami kita sama orang lain? Mikir. Ayo saling minta maaf. Suami istri dua-duanya pasti ada salah, betul? Ingat ya, rumah tangga sakinah itu bukan yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah itu rumah tangga yang menjadi dewasa ketika diterpa dengan masalah. Status hari Minggu itu. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan ya nggak apa-apa. Kalau ada masalah, ada ujian di rumah tangga, biasa apa enggak? Biasa enggak? Kan biasa. Rumah tangga ada yang suaminya soleh, istrinya enggak soleh, ada enggak? Ada. Keluarga siapa? Nabi Nuhnya. Nabi Nuhnya soleh, istrinya siapa? Ibu Nuh ya. Ibu Nuhnya itu soleh. Ayat Nuh itu ayat. Ayat Nuh kedua, suaminya tersoleh, istrinya soleh. Ayat keluarga siapa? Fir'aun. Siapa istrinya? Ibu Aun. Istrinya teh Asia. Sah istrinya Asia. Ayat Nuh katilu, suaminya tersoleh, istrinya tidak soleh. Ada keluarga sah? Abu Lahab. Siapa istrinya? Abu Lahab. Istri nateh Ummu Jamil. Sah namina? Anu kaopat, suamina soleh, istrina soleh. Ayat keluarga sah? Baginda Nabi Muhammad, sebelumnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Betul nggak? Sok ibu-ibu pilih Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab apa Nabi Ibrahim? Guys, boleh diganti jawabannya. Nabi Ibrahim itu istrinya dua. Satu Siti Sarah, dua Siti Hajar. Enggak bisa diganti ya teman. Ibu tadi milih Nabi Ibrahim cenahnya. Maka bapak boleh pak silahkan ya pak ya. Sudah diizinkan oleh ibu-ibu yang ada di sini. Sokah dari rumah tangga mah nggak mungkin nggak ada masalah, betul? Justru rumah tangga tuh kudu aya konflik masalah ya nggak apa-apa. Karena itu kan kayak jalan tuh kalau lurus terus kan nggak enak kan. Ada kiri kanannya ya nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan dikit-dikit gara-gara ada masalah dikit-dikit cerai. Ayah
kita udah nggak satu visi lagi, udah tidak ada kecocokan lagi. Saya teh nanya, emang naon masalahna? Nya, suami saya pengen makan bakso, saya pengen makan sate, terus tidak ada kecocokan. Ulahnya gara-gara eta doang meni riweuh atuh. Ayo saling maafin. Ini mau Ramadan nih, ya. Suami istri pulang dari sini salaman. Ibu kudu sering ya nyium suami teh. Kudu sering. Jadi kalau tangan suami itu suami istri yang bersentuhan anggota tubuhnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Makanya ibu kalau suami pergi tuh cium tangan. Bapaknya sama Pak. Bapak harus sering nyium kening istri. Istri yang sering dicium keningnya awet muda. Makanya di sini wajahnya agak gimana gitu ya. Ini jarang dicium kelihatan sama suaminya. Cium. Makanya ciumannya suami istri pahalanya gede banget, gede banget. Bahkan kata guru saya mah, menciumnya suami istri itu dapat pahala seperti mencium Hajar Aswad. Bayangkan, kita di Masjidil Haram nyium Hajar Aswad rebutan apa enggak? Susah apa enggak? Di rumah kita ada. Ngapain jauh-jauh? Langsung, ayah sini, ayah. Cek ayah, ada apa mama? Sini. Langsung ke ibu teh. Cek si bapak teh jadi gelong kieu geus ngaji teh cek. Ayah, kata Ahilman, kalau bunda nyium ayah itu seperti Hajar Aswad. Bener. Percis kalau wajah ayah warnanya gelap kan. Kalau hitam jadi replika banget kan. Sok cium, bapaknya sama Pak. Panggil istri, sayang. Cium. Nabi itu senang nyium istrinya. Betul nggak? Kalau mau keluar rumah nyium istrinya, mau sholat cium istrinya, habis sholat cium istrinya. Masya Allah, itu Nabi, itu. Ayo orang saha coba. Matak suami istri itu luar biasa. Bener tuh, Bapak bayangin Pak. Jadi kalau Bapak sayang sama istri itu luar biasa. Itu baru satu istri. Tolong pahami kalimat saya ya. Ibu jangan tafsir kemana-mana ini. Jadi luar biasa. Istri itu mustajab doanya, dikabulkan doanya. Makanya saya mah nggak mau nyakitin istri Pak, nggak mau. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Halo, betul tidak? Lebih baik apa? Minta maaf daripada apa maksudnya? Sampai kemana babnya kita? Dah, lapangin hati nih mau Ramadan dah, betul? Suami istri lapangin hati, orang tua sama anak lapangin hati, semua teman-teman kita, yuk belajar ya, belajar memaafkan jika disakiti, belajar minta maaf jika menyakiti. Status hari Senin. Belajar memaafkan jika disakiti, belajar minta maaf jika menyakiti. Yang terakhir, tenangkan hati kita untuk bertemu Ramadan. Gimana caranya? Siapin amal-amal selama bulan Sya'ban. Tulis, ada 6 amalan yang berpahala besar dilakukan di bulan Sya'ban. Ada berapa? Nah, 1, banyak minta ampun kepada Allah. Istighfar. Istighfar, minta ampun selama bulan Sya'ban disukai oleh Allah. Karena di bulan inilah bulan setiap amal diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak puasa sunnah. Ayo, besok hari Senin puasa sunnah. Nabi SAW itu diceritakan beliau itu hampir sebulan penuh selama bulan Sya'ban puasa sunnah. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak melihat baginda Nabi lebih banyak puasa sunnah hampir 1 bulan kecuali di bulan Sya'ban. Maka puasa sunnah. Yang ketiga, perbanyak baca Al-Quran. Ramadan itu bulan Al-Quran. Maka dari sekarang persiapin Al-Qurannya. Para sahabat itu kalau Ramadan targetnya 3 kali khatam,
maka saat Sya'ban minimal setengah kali hatamnya. Berarti kalau 3 hatamnya 1,5. Kalau targetnya 4 hatamnya 2 di bulan Sya'ban. Yang keempat, perbanyak hadir di majelis ilmu. Salah satu bab yang harus dibahas adalah kitabus siam, babus siam. Makanya kalau di sini ada kajian hadis, minta sama penceramahnya babus siam, bab tentang puasa, agar kita bisa mempersiapkan bekal untuk bertemu puasa. Karena orang yang menjalankan ibadah puasa dengan ilmu dan tanpa ilmu sama apa beda? Beda. Makanya insya Allah beberapa kajian Ahilman nanti di Bogor topiknya lebih banyak untuk persiapan menjelang ibadah puasa Ramadan kita insya Allah. Yang kelima, jauhi permusuhan. Yang kelima apa? Jauhi permusuhan. Dan yang keenam, perbanyak sedekah. Ada berapa amalannya? 6. 1 apa? Banyak istighfar. 2, banyak puasa sunnah. 3, baca Al-Quran. 4, hadir di majelis ilmu. 5, jauhi permusuhan. 6, perbanyak sedekah. Insya Allah inilah bukti kita rindu dengan bulan Ramadan. Sikapnya namanya apa? Tarhib. Tarhib ada berapa maknanya? 3. 1, senang. 2, lapang. 3, tenang. Ya, senangkan hati mau ketemu sama bulan Ramadan. Lapangkan hati, bersihkan hati mau ketemu sama Ramadan. Dan yang ketiga, tenangkan hati dengan mempersiapkan amal-amal untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Barangkali itu yang bisa disampaikan subuh ini. Ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Ada yang bisa kita amalkan? Bisa dibawa pulang? Bisa di-share kepada orang lain? Kalau ada yang baik, ambil kebaikannya. Kalau ada yang buruk, buang keburukannya. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari Ahilman, yang tentu banyak kesalahan dan kehilafan. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah sebelum kita menunaikan sholat duha atau sholat isyraq. Mudah-mudahan Allah terima amal kebaikan kita. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.